Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sore hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian online sekolah kita, KB, TK, SD kita, dan alumni. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, manusia paling mulia sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, Bunda semua, apa kabarnya sore hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah masih ada yang di kantor, ada bundanya Mas Reza dan uminya Mbak Yasmin. Namun alhamdulillah bisa tetap join dan bisa bergabung dengan kita meski masih di kantor. Dan masih ada yang sudah ada di rumah, alhamdulillah juga bisa bergabung dengan kita. Semoga Bunda yang lain yang belum bisa bergabung sore ini bisa bergabung bersama kita menyusul segera. Baik Bunda, kajian kita kali ini mengambil tema tentang bullying. Apakah itu bullying? Ketika anak-anak kita mengalami bullying, bagaimana sih sikap kita sebagai orang tua? Apakah kita lantas marah dengan anak kita ataupun yang membuli? Ataukah kita cemas, khawatir? Insya Allah akan kita bahas bersama Ustazah Nina Siti Nuraini. Alhamdulillah sudah hadir di room. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustazah Ella. Ya, baik Bunda, tanpa berpanjang kata, kita buka kajian kita sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Ustazah Nina, room dan jaringan kami silahkan. Silahkan Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua ibu-ibu yang ada di Zoom ini dalam kondisi sehat, dan ibu-ibu yang lain yang mungkin masih ada halangan tidak bisa hadir, semoga tetap diberi kesehatan. Dan untuk kali ini, seperti tadi sudah disampaikan Ustazah Ella, kita ngobrol ya Bu ya, bukan berarti saya itu pemberi materi, karena basic saya bukan psikolog. Kita ngobrol tentang bullying yang barangkali terjadi kepada anak kita, ataupun juga ada di sekitar kita anak-anak yang menjadi pelaku bullying. Kalaupun anak kita bukan korban, bisa jadi di sekitar kita ada pelaku bullying. Bagaimana kita mensikapinya, dan harus bagaimana kita melakukan perbaikan, atau mungkin ada dampak dari korban bullying itu yang mau tidak mau harus kita berikan treatment sehingga peristiwa itu tidak berdampak buruk kepada anak-anak kita. Tentu ya ibu-ibu juga sudah tahu semua istilah bullying ya Bu. Mungkin zaman saya kecil itu tidak ada istilah bullying ya. Adanya tuh anak yang dinakalin seperti itu. Tapi dengan bertambahnya zaman sekarang itu ada istilah bullying. Tetapi kalau di Indonesia kan kalau tidak salah itu istilahnya perundungan apa ya Ustazah Ella ya. Jadi itu ada istilah perundungan. Dan sebetulnya hal-hal terjadi dalam anak-anak itu ada ya, selalu ada pembulian. Cuma yang harus kita sikapi sejauh mana sih itu bullying. Mungkin ada yang misalnya istilahnya itu anak tuh bercanda gitu, belum sampai ke taraf bullying, tapi kita sebagai orang tua sudah langsung menjudge, oh anak kita dibullying, nah sehingga akhirnya kita juga menjadi panik ya, karena anak kita menjadi korban bullying. Nah ini coba saya bacakan, ternyata ada dalam ayat Al-Quran Bu, di dalam Al-Quran itu surat Al-Ahzab 59. Ustazah Ella mau membacakan artinya. Ustazah Ella biasanya suka membacakan arti.
nggak bawa Al-Quran ya Oh, Bu, iya. sebelum tahun soalnya. Kalau tidak saya Setiap bacakan Al-Quran. saja artinya ya Bu Ya, ya. maaf. Oke. Ini surat Al-Ahzab ayat 58, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam Al-Quran sudah ada Bu statement atau ada ayat yang mengatakan bahwa bullying itu termasuknya itu menghina dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau hal ini terjadi kepada anak-anak kita? Bullying sendiri artinya adalah pola perbuatan yang dilakukan berulang terhadap seseorang yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kekuatan lebih dari orang yang dibully. Kekuatan itu bisa usia, bisa secara ekonomi, bisa juga secara intelektual, dia melebihi dari orang yang dibullyingnya. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau hanya satu kali, misalnya contohnya gini, ada anak yang disenggol nih atau didorong sama temannya, dan itu hanya satu kali, dan anak yang didorong atau disenggol itu tertawa, itu belum dalam kategori bullying. Tapi kalau terjadi pada satu anak itu terus-menerus dilakukan mungkin oleh si A, si B, tapi anak itu terus yang dibully. Nah, yang misalnya didorong atau diledek, nah itu sudah termasuk bullying, apalagi kalau sampai berdampak terhadap anak itu. Jadi kita juga harus berhati-hati menyatakan bullying atau tidak lah. Nanti kita obrolkan ya Bu ya, apa saja yang harus kita lakukan pada saat anak kita mengeluh diperlakukan tidak nyaman oleh temannya. Itu arti dari kata bullying. Dan bullying pun ada berbagai jenis bullying. Ada bullying fisik. Ibu-ibu tentu tahu kalau bullying fisik itu dorong, pukul, yang jelas secara fisik ya Bu ya. Dan biasanya terjadi kepada anak yang secara fisik itu lebih lemah, mungkin lebih kecil badannya, mungkin juga bahasanya kita cengeng ya Bu ya, atau mudah menangis, itu biasanya termasuk anak-anak yang dijadikan korban bullying. Bullying fisik itu sangat bisa kita lihat ya Bu ya, kalau terjadi hal mungkin menendang, mendorong, dan itu dilakukan terhadap anak tersebut saja berulang-ulang, dan anak yang dibullying itu tidak berdaya, itu baru kita bisa katakan bullying. Kalau misalnya hanya satu kali terus mereka tertawa-tertawa gitu, itu masih kategori bercanda. Kemudian ada bullying verbal. Bullying verbal itu biasanya dengan menghina, memberikan julukan yang tidak baik, kemudian berteriak, memfitnah, menuduh. Nah, itu bisa dikatakan dengan bullying verbal ya. Kemudian ada misalnya nih contoh bullying verbal, goblok lu misalnya, kurus, gendut, hal secara physically ya, itu juga termasuk bullying verbal. Kemudian ada bullying mental. Bullying mental itu misalnya memandang dengan sinis, kemudian mempermalukan di depan umum, mengucilkan, itu termasuk bullying mental. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan fisik, tetapi dengan bahasa tubuh ya, sehingga anak yang dicibir atau dipelototi, itu memelototi termasuk bullying Bu ya. Hati-hati ibu-ibu kalau kepada anaknya, kalau sering terjadi dan anak mengkerut, itu berarti sudah kategori bullying ya Bu ya gitu. Nah, seperti itu ciri-ciri dari bullying. Terus ada lagi tentang dampak bullying yang termasuk kategori itu sudah harus ditangani dengan baik. Misalnya anak menarik diri dari pergaulan. Dia lebih senang menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman. Atau yang paling mudah, perilaku yang berbeda dalam sehari-hari. Misalnya, biasanya ceria, biasanya banyak ngobrol, banyak cerita. Nah, terus terjadilah perubahan perilaku, dia menutup diri, dia menyendiri, kemudian juga mungkin jadi pemarah, dan sebagainya. Itu adalah salah satu ciri-ciri mungkin anak kita mungkin ya Bu, mungkin anak kita mengalami bullying.
Atau bisa yang lebih parah, Bu, tidak mau sekolah, tidak suka makan, tidak mau bangun tidur dan sebagainya. Itu yang sudah harus dibantu dengan seorang ahli ya kalau terjadi dampak yang sudah sangat parah seperti itu. Nah, untuk mengalami bullying itu ada beberapa cara untuk menghindari, Bu. Nanti kita ngobrol lebih ke kasus ya, Bu. Ada beberapa cara supaya anak kita tidak termasuk kepada anak yang dibully. Salah satunya adalah kita membantu anak meningkatkan rasa percaya diri. Biasanya, Bu, contohnya anak-anak yang suka dibully itu yang apa, Bu? Yang lemah ya, lemah dalam arti mudah menangis, terus sedikit-sedikit dia mengadu, atau mungkin juga apa ya namanya, tidak mau bergaul dengan teman. Itu adalah anak-anak yang jadi korban bullying. Mungkin ibu-ibu juga masa kecil kita pernah ya, Bu, punya teman yang paling sering diledekin, atau mungkin kita tidak ajak main dia, dikucilkan. Itu mesti ada perilaku yang memang ada bahan untuk mereka dibully. Kita ajarkan kepada anak kita agar anak kita tidak jadi korban bullying. Yang satu itu tumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Kita jangan sungkan untuk memuji anak kita pada satu, kakak hebat ya, kakak hebat loh bisa ini, apa kakak hebat bisa itu, sehingga muncul rasa percaya diri anak. Atau ih kakak hebat ya, biasanya yang jadi bullying itu fisik ya, Bu, misalnya anak kita hitam gitu, kakak hebat ya, kuat ya, tuh anak mama hitam tapi gagah banget dan sebagainya. Kita beri pernyataan-pernyataan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dia. Kemudian latih anak kita untuk menjalin pertemanan. Anak-anak yang dibully biasanya anak yang menyendiri, anak yang tidak punya teman. Jadi ajarkan anak kita untuk memperluas kemampuan mereka untuk berteman. Biasanya kalau anak yang banyak teman itu jarang dijadikan korban bullying. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk membuat anak kita tidak dijadikan korban bullying. Kemudian berikutnya, anak ajarkan untuk mereka mampu menunjukkan prestasi. Apapun juga, Bu, prestasinya. Sehingga tadi ada kaitannya dengan rasa percaya diri. Saat dia bisa mampu menunjukkan prestasi, mungkin dia bisa menggambar atau dia bisa melukis, tapi dia tidak punya rasa percaya diri untuk menunjukkan hasilnya. Nah, kita beri kesempatan dia tunjukkan, entah itu kita angkat di sosmed, atau kita beritahu ke sekolah, atau mengikuti ajang yang tentang kemampuannya, sehingga anak kita bisa menunjukkan kemampuan dia dengan prestasinya. Atau mungkin anak kita suka olahraga, atau mungkin anak kita suka menyanyi dan sebagainya lah. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki anak kita tunjukkan. Mereka harus berani menunjukkan sehingga merasa percaya diri bahwa dia punya kemampuan yang lebih dari teman-temannya. Kemudian yang berikut, ajarkan anak kita jangan mudah terpancing emosi pada saat teman-temannya mengejek, karena kita ajarkan juga bahwa sesuatu yang keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan, tapi kita ajarkan bagaimana. Biasanya kami juga di sekolah mengajarkan anak-anak itu dengan berbicara. Pada saat tidak nyaman atau tidak suka, dia harus berani menyampaikan kepada temannya. Misalnya dia berulang-ulang didorong oleh temannya. Kita tidak tahu ya, bullying itu ada salah satu ciri hati juga. Apakah anak yang membullying itu memang niatnya mengejek atau niatnya bercanda, itu juga tidak bisa kita prediksi ya, Bu. Jadi anak harus kita ajarkan untuk mengatakan sesuatu yang memang dia tidak suka atau tidak nyaman kepada temannya. Itu salah satu cara pertama mereka mempunyai kemampuan untuk menolak atau menghindar atau melawan pada saat terjadi bullying. Jadi katakan dengan kata-kata, tidak kita ajarkan dengan fisik, misalnya dia dorong lagi atau dia dipukul lagi. Itu tidak akan ada kesudahan, karena kita juga harus mengajarkan anak-anak selalu berpikir saat melakukan sesuatu itu ada
sebuah proses untuk berpikir dulu sebelum melakukan. Karena usia anak-anak masih kecil kan biasanya lebih dulu bereaksi secara fisik. Nah, di saat inilah kita harus mengajarkan anak-anak untuk berpikir dulu saat mau melakukan sebuah tindakan. Itu kemudian kalau ternyata anak kita masih belum mampu, kita beri semangat. Jadi kita memang harus selalu diskusi ya Bu dengan anak-anak bahwa bullying itu malah jadi pemicu untuk dia berprestasi atau menjadi semangat. Tunjukkan bahwa tidak sama dengan yang dikatakan teman-temannya. Kamu bodoh ya, kamu nggak bisa ini ya, nggak bisa. Tunjukkan, beri support pada anak kita bahwa itu sebagai pelecut dia untuk tunjukkan bahwa dia tidak seperti yang dikatakan oleh teman-temannya. Nah, bullying ini bisa jadi hal itu. Seperti kita tahu ya Bu, banyak orang yang sukses itu berasal dari mereka tuh mendapatkan bullying, sehingga muncullah rasa ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sama dengan apa yang dikatakan orang, atau bahasanya malah pada saat kena bullying balas dendamlah dengan prestasi, balas dendamlah dengan menunjukkan sesuatu yang baik. Itu namanya balas dendam yang positif ya Bu ya. Jadi jadikanlah pemicu untuk anak kita bisa bangkit pada saat mengalami berulang-ulang perundungan. Kemudian anak kita juga ajarkan pada saat dibullying, tunjukkan tidak takut atau tidak merasa terpojokkan. Itu juga salah satu cara ya pada saat orang yang membullyingnya, pelaku itu melihat yang dibullyingnya santai saja, tidak terpengaruh, tidak terpojokkan, lama-lama juga dia bosan ya, ini bukan sasaran saya untuk dibullying. Dia akan pindah ke orang lain. Dan seperti itu memang siklus sebuah pertemanan ya. Dan yang paling terakhir, pada saat itu sudah keterlaluan dan memang anak itu tidak bisa mengatasinya, anak kita diajarkan untuk melaporkan atau menceritakan. Kalau di sekolah mungkin kepada guru, kalau di lingkungan rumah kepada orang tua. Nah, sehingga hal itu bisa diantisipasi ya, sehingga tidak terjadi dampak yang menyebabkan anak sampai depresi atau anak sampai ketakutan berteman. Hal seperti itu kita ajarkan. Sama dengan pelecehan seksual ya Bu, kita harus ajarkan anak kita untuk mencari bantuan pada saat dia sudah susah untuk mengatasinya. Ajarkan mereka untuk cari bantuan kepada, kalau di sekolah tentu kepada guru, kalau di rumah tentu kepada orang tua. Kalau sampai hal itu berbahaya, orang tua pun seharusnya berani melaporkan kepada yang lebih berwenang. Misalnya anak itu tidak cerita di sekolah, hanya cerita ke orang tuanya. Nah, orang tua juga harus mau berdiskusi dengan sekolah, menyampaikan kepada sekolah ada kejadian-kejadian yang bisa jadi ya Bu, kejadian di sekolah bisa luput dari perhatian guru, sehingga orang tua membantu anaknya untuk bisa mencari jalan keluarnya, solusinya. Di sekolah pun kita harus, guru-guru selalu kita ajarkan untuk jeli melihat tingkah laku anak-anak saat bermain. Tetapi tentu saja kadang ada kejadian yang luput ya, yang tidak bisa diamati oleh guru. Meskipun kita sudah berusaha preventif, sudah berusaha mengamati anak-anak, biasanya kejadian itu terjadi pada saat anak bermain di luar kelas, dan itu kadang tidak teramati oleh guru, mungkin dia cerita sampai rumah. Dan alangkah baiknya jika orang tua bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah sehingga bisa mencari jalan keluarnya. Itu hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada anak kita supaya anak kita tidak menjadi korban bullying. Nah, seperti itu ya Bu. Sebelumnya kalau masih mau ada yang bertanya boleh Bu, saya tidak harus menunggu selesai, mau duluan angkat tangan atau chatting lewat Ustazah Ella juga boleh. Jadi kalau belum ada yang bertanya, saya lanjutkan lagi ya. Karena kalau saya ngomong terus jadi capek ya Bu. Jadi boleh. Nanti saya sangat menunggu sekali ibu-ibu untuk sharing. Mungkin pengalaman-pengalaman ibu-ibu, karena itu bisa jadi
belajarnya kita semua ya. Mungkin anak kita aman-aman aja nih, tidak pernah mendapat bulian. Boleh ibu-ibu share bagaimana caranya supaya anak kita tidak dibully dan sebagainya. Nanti saya sih berharap forum ini jadi hidup ya Bu ya, kita bisa diskusi meskipun mungkin ini agak susah kalau online tuh karena sangat tergantung dengan sinyal ya. Ya. Mau sekarang makanya? Ya baik, silahkan mamanya Mbak Yasmin sudah raise hand, silahkan Ibu, boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tentang tips orang tua menghadapi bullying pada anak. Insya Allah sih kalau yang poin-poin itu sudah saya sampaikan gitu ya. Tapi di poin yang membalas itu saja sedikit saya. Itu mengajarkan anak-anak ketika kita benar itu kita harus bisa melawan gitu. Tapi melawannya itu adalah misalkan saya ajarkan ketika ada teman yang memukul itu saya mengajarkan untuk memegang tangan si teman. Ya. Memegang tangannya dengan erat, kemudian tatap matanya, kemudian akan bawa tangan itu untuk menulis seperti itu. Jadi tidak boleh hanya menerima gitu. Jadi mereka harus kuat, saya bilang saya harus kuat dan harus bisa melawan ketika ada teman yang memukul gitu. Melawannya itu dengan itu memegang tangan. Boleh pasrah, nggak boleh diam. Gitu. Itu sudah benar nggak ya? Kalau tadi kan nggak boleh ya, itu harus dinamik nggak boleh. Tapi saya juga nggak mau mereka kena pukul gitu. Saya bilang pegang tangannya, kemudian tatap matanya, bilang tangan untuk menulis seperti itu. Ya betul Bu, yang Ibu ajarkan kepada anak Ibu sudah betul Bu. Yang tidak boleh itu dipukul memukul lagi, dijotos menjotos lagi. Kalau itu kan Ibu menahan ya, intinya menahan, pegang tangannya. Kemudian boleh dengan mengatakan kan ditatap matanya itu dengan berbicara kan ya Ibu. Kenapa kamu pukul? Aku tidak tahu kenapa. Salahku apa dan seperti itu ya. Itu boleh Bu. Yang tidak boleh itu membalas dengan yang sama. Jadi tendang lagi tanpa ada ucapan, tanpa ada penyampaian dulu. Jadi kalau misalnya anak tahu mau dipukul bisa ditangkis, tidak apa-apa, tangkis. Atau kalau sudah terjadi pukul, pegang tangannya. Itu untuk menunjukkan bahwa saya bukan orang yang mudah ditindas. Seperti itu juga boleh Bu. Yang tidak boleh jotos-jotos lagi, pukul-pukul lagi. Kalau itu sebuah kita melatih anak untuk bisa punya pertahanan diri ya dengan cara yang seperti Ibu ajarkan, pegang tangannya, tatap mukanya, tentu tidak dengan melotot mungkin ya. Biasanya anak-anak kalau bersalah itu, apalagi teman sebaya mungkin ya, kalau diliatin aja bisa nggak usah pakai ngomongan, mungkin bisa mengkerut. Dan itu bisa terjadi kalau berulang-ulang. Mungkin kalau baru sekali aku nggak suka kamu pukul gitu saja. Tapi kalau itu sudah berulang-ulang, itu sudah bahasanya bullying, boleh Ibu mengajarkan anak kita melakukan hal seperti itu, boleh. Malah kita di sekolah pernah ada kasus anak yang diam saja atau mungkin dikerjain temannya, rambutnya sampai diul-ul, dia diam saja. Kita ajarkan kepada anak tersebut untuk mengatakan tidak suka gitu. Terus boleh kamu membalik menghadap anak tersebut. Biasanya kan anak-anak sebetulnya kalau dibalik itu langsung mengkerut ya karena tidak berani. Itu boleh Bu ajarkan seperti itu. Yang tidak boleh kita ajarkan, kamu dipukul ya pukul lagi gitu. Kamu ditendang ya tendang lagi. Itu yang tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, kalau anak kita lebih kecil, anak kita mukul bisa babak belur nanti dipukul sama yang lebih besar, itu kan juga kita tidak ajarkan seperti itu. Jadi pertahanan diri itu sambil anak kita diberi kemampuan untuk berani berbicara, berani tidak menunduk mukanya, berani untuk menatap temannya yang memang melakukan bullying. Itu boleh Bu, tidak apa-apa, malah bagus Bu, meskipun ibu anaknya perempuan memang harus diajarkan seperti itu, apalagi kita harus juga mengajarkan anak-anak untuk berani melawan pada saat mungkin ada pelecehan, orang yang pegang entah buah dadanya, entah pantatnya dan sebagainya. Anak kita harus diajarkan untuk istilahnya menangkis ya Bu ya, menangkis. Kalau syukur-syukur kalau
Ibu memberi bekal anak-anak kita dengan bela diri. Minimal kita memberi anak kepercayaan diri untuk bisa melakukan perlawanan, tidak diam saja atau malah semakin terpuruk. Itu biasanya akan jadi korban bullying terus-menerus. Itu tidak apa-apa, Bu. Selama tidak ada fisik ya Bu ya, mungkin sampai berdarah-darah gitu kan, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Itu boleh Bu. Lagi anaknya udah usia berapa Bu? SD ya Bu ya? SD, kemudian ketika saya pernah menyampaikan seperti itu, kebetulan kan mungkin sudah membaca ya Us. Iya. Kemudian si kakak itu berkata, katanya kalau dalam Islam itu membunuh dibalas dengan membunuh. Iya betul ya Bu ya. Waktu itu ketika saya sambung ini ketika saya sambung, iya tapi Allah melanjutkan dengan memaafkan itu lebih baik, itu belum masuk di. Iya. Memang Bu, kita memberi pemahaman kepada anak tidak bisa satu kali ya Bu ya, tapi tidak apa-apa. Itu berarti anak yang kritis Bu. Ini kan ada ayat kayak gini mah, ada ayat dibalas mata, ya. Ibu boleh juga, Ibu cari referen. Misalnya kita masih, sulit ya jawab Ibu, nanti ya Mama cari tahu dulu. Nah pada saat kita dapat referen yang pas, boleh kita sharingkan. Kalau anak memang yang kritis itu memang kita nggak bisa ngomong tanpa ada dasar dasar ilmunya atau dasar dalilnya ya Bu. Anak itu akan terus mengejar kita. Itu sepertinya salah satu ciri anak yang kritis dan kreatif, itu malah bersyukur Bu. Jadi kita gampang nih masukin apa gitu loh pada saat anak nanya ini, iya kita memang sedikit kewalahan buat orang tua, tapi tidak masalah sih, terus aja, itu tandanya orang tua harus terus belajar ya Bu ya. Gitu. Nggak apa-apa Bu. Memang ada sih, saya pun kalau misalnya ada kayak gitu saya harus mikir dulu nih ngejawabnya apa ya gitu, karena kita harus menyambungkan nih dengan usia anak. Oh iya, ini dalam arti Al-Quran ada kayak gini nih ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nih kira-kira jawaban ahli itu seperti apa dengan konteks bullying ini yang terjadi. Barangkali dari bunda-bunda yang lain pernah punya pengalaman di smash sama anaknya dengan kata-kata itu, boleh nanti sharing ya Bu ya di sini ya itu. Iya. Mungkin kali ya mamahnya Mbak Yasmin, semoga nanti banyak pengalamannya bisa di-share ya, karena menurut saya solusi itu tidak bisa satu kali kita menemukan solusi, harus terus dicari jalan keluarnya. Apalagi mendidik anak itu tidak ada patokan yang baku ya, maksudnya tidak ada hal-hal yang tertulis secara teori harus begini, dan itu harus dirasakan oleh orang tua dan juga kondisi anak-anak yang ada di masing-masing keluarga. Hanya anak-anak Ibu sudah pede, nah Ibu tinggal kasih support aja nih. Makanya kalau kamu merasa terintimidasi, kamu harus berani mengatakan dan sebagainya. Itu kali ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Bagaimana Umi Mbak Yasmin? Sudah cukup nggih? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ini alhamdulillah sudah ada yang raise hand lagi. Ada mamanya Mas Reza. Namun sebelum mamanya Mas Reza, ini sudah ada chat yang masuk via HP. Saya bacakan pertanyaannya ya Ustazah. Nanti ya, untuk boleh. Mamanya Mas Reza, sabar ya setelah chat di WA dulu ya, karena tadi masuk dulu WA-nya, baru Mama Mas Reza raise hand. Nanti setelah ini akan saya berikan kesempatan setelah chat WA. Ini ada pertanyaan masuk, Ustazah. Tanya anak saya akhir-akhir ini sering cerita kalau di sekolah sering dibilang sombong oleh teman sekelasnya yang kategori anak itu temannya ini anak hebat. ABK mungkin ya. Jadi bagaimana sikap saya sebagai orang tua seperti itu? Bagaimana ketika anaknya itu ada yang bilang sombong begitu, dan yang bilang sombong itu kategori anak hebat. Iya, silakan Ustazah, bagaimana ini? Nah ini salah satu nanti sambil jawab, sambil saya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pada saat anak kita mengadu ya Bu, mengadu di bullying. Dan yang pertama adalah kita tanggapi dulu, jangan sambil lalu ya. Kalau anak kita bercerita itu kita dengarkan, kita tanggapi, kita menanggapinya dengan serius, nggak sambil HP-an,
atau enggak sambil jalan-jalan, tapi kita duduk bareng dengan anak, kita dengarkan apa yang sedang dirasakan atau dikeluhkan anak tersebut. Terus ajak kita diskusi, oh gitu ya, kita balik bertanya, oh betul Mas kayak gitu, bagaimana perasaan Mas, terus siapa yang mengatakan, itu kita gali supaya anak bercerita secara komplit ya Bu ya. Kita jangan baru ada satu kalimat kita udah langsung reaktif, sudah langsung, wah itu memang anak itu nggak benar itu lah. Nah itu hal yang sangat disayangkan kalau tanggapan orang tua seperti itu. Jadi kita dengarkan sambil kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita. Pertanyaan-pertanyaan yang agar dia bisa memberikan informasi yang sebenarnya. Kan kita juga bukan berarti kita tidak mau mendengarkan anak, tapi kita harus recheck dulu apakah yang disampaikan anak kita sesuai dengan kejadiannya atau mungkin ada hal-hal yang anak kita tidak ceritakan. Apalagi kalau misalnya anak masih usia TK atau SD kelas 1-2, mereka untuk berkomunikasi pun, untuk menyusun kalimat pun masih harus belajar. Jadi kita harus dengarkan, terus kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan kita sehingga dia bisa bercerita dengan runut. Nah, terus yang kedua, kita sampaikan kepada anak kita perasaan kita, empati. Oh sedih ya, kasihannya mama juga sedih kalau adik ada yang ngomongin sombong, ini dan sebagainya. Sombong itu apa sih? Kita balik Bu, jangan-jangan anak kita tidak tahu artinya sombong itu apa gitu. Terus aja dengan bercakap-cakap gitu. Terus kita tumbuhkan, mama juga kalau diomongin sombong sedih ya. Apa sih memangnya sombong itu dan sebagainya, bla bla bla. Itu memang kuncinya kita komunikasi ya Bu, komunikasi dengan anak. Kemudian yang berikutnya, kalau memang itu benar terjadi pembulian, anak kita sampaikan, beri kemampuan mereka untuk seperti tadi yang mamahnya Mbak Jasmine sampaikan, untuk berani mengatakan tidak, atau kalau tidak dengan kata-kata, dia lebih baik tidak diajarkan untuk tidak menanggapi. Untuk tidak menanggapi atau tidak bereaksi pada saat ada temannya yang menyakiti verbal. Itu kan berarti bullying verbal ya, tidak untuk menanggapi. Sambil kita orang tua juga memberi kalau memang itu sudah berpengaruh, kita coba bertanya kepada gurunya bagaimana karakter anak yang membullying anak kita. Karena sebetulnya pada saat kasus bullying yang harus diberi treatment bukan hanya korban, tetapi si pelaku juga. Karena bisa jadi Bu, pelaku bullying itu juga mempunyai masalah di dirinya. Bisa jadi dia kenapa suka membullying itu bisa jadi karena dia bentuk cari perhatian, atau dia juga termasuk korban bullying. Misalnya di rumah dia sering dibullying, pada saat di sekolah dia belajar di rumah kan udah tuh bagaimana dia jadi korban bullying, dia ingin menjadi pelaku bullying. Itu bisa Bu. Jadi memang pada saat ada terjadi bullying tuh yang harus ditangani itu tidak hanya si korban saja, tetapi juga si pelaku ya. Apalagi kalau sudah di luar nalar kita, misalnya anak SD kok bisa sampai melakukan hal seperti itu ya, bullyingnya. Nah itu memang harus ditelusuri bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana kejiwaan anak itu, bagaimana dia sendiri tumbuh di lingkungan rumahnya, itu juga banyak hal yang harus ini. Nah kalau kita sebagai orang tua yang anaknya kena bullying, kita harus beri juga pemahaman, mungkin dia iri ya sama kamu, nah karena kamu pinter, kamu apa. Jadi beri juga pemahaman kepada anak kita seperti itu, sehingga dia tidak terpuruk, sehingga dia tidak merasa perkataan temannya itu lewat sajalah gitu, tidak terpengaruh dengan perkataan temannya. Itu kemudian kalau sudah sampai itu bisa diskusi dengan guru. Kalau kejadiannya itu di rumah, Ibu bisa ajak anak-anak semua, misalnya anak-anak kan seneng ya kalau dikumpulin suruh makan bareng. Bisa jadi anak-anak itu tuh sebenarnya bertemannya cukup bagus ya, cuma ya biasa ada gitu. Ajak ngobrol di situ. Kita juga punya kewajiban untuk meluruskan anak-anak yang suka pada bullying ya Bu, menjadi pelaku. Kita ngobrol di situ. Kita jadi bisa pendekatan pada pada pelaku bullying itu juga salah satu cara kita untuk bisa memberi lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Kita tidak mungkin
baik sendiri saja. Padahal anak kita juga butuh berada di lingkungan. Nah, kalau kita juga tidak memberikan kontribusi, memberikan pelurusan pada lingkungan, ya anak kita bisa jadi korban. Anak kita jadi susah bermain atau berada di lingkungan sekitar rumahnya. Begitu. Kemudian kita juga jangan sampai mengeluarkan statement menjelekkan atau mengkritik atau melabeling si pelaku bullying, karena akan menjadi kebiasaan anak kita juga akan memberi labeling pada temennya. Mungkin sekarang jadi dibully, bisa jadi satu saat dia malah jadi punya ilmu untuk membuli temannya. Jadi kita juga menghindari untuk ikut mengkritik atau melabeli anak-anak yang pelaku bullying anak kita. Yang pasti kita coba ajak anak kita untuk lebih kuat mentalnya, kemudian anak kita harus berani menunjukkan prestasi dan juga dirinya. Salah satu caranya itu yang memang mau tidak mau kita harus sering berdiskusi dengan anak kita. Atau bisa jadi kita ngobrol. Kalau misalnya sudah besar ya Bu, SD kelas, mungkin kelas 4, 5, 6, kita obrol. Adek tahu nggak, Dek? Kakak tahu nggak kata bullying? Apa sih bullying? Kita boleh ngobrol begitu. Sehingga anak, oh berarti yang itu ya Bun, yang kayak gitu tuh berarti artinya bullying ya Bun. Atau, oh iya kakak juga pernah kayak gini. Jadi seperti itu Bu. Kita sampaikan dulu arti-arti sehingga anak-anak juga bisa memahami dan bisa menghindari pada saat ada kejadian itu. Dan paling bagus lagi kalau anak kita modali dia bisa jadi penengah atau bisa jadi apa ya istilahnya wasit pada saat ada temannya yang gitu, atau membela atau memberikan meluruskan pada saat ada peristiwa bullying. Itu yang paling bagus ya Bu, anak kita bisa dijadikan untuk penengah pada saat bullying. Mungkin seperti itu tadi pada saat kalau yang membullying itu anak berkebutuhan khusus ya tadi maksudnya gitu ya Ustazah Ella ya. Iya. Kita bisa sampaikan kepada anak kita, kakak tahu enggak, dia tuh masih kesulitan Kak. Jadi kita bahasanya masih sulit ya atau masih belajar. Dia tuh masih kesulitan untuk memilih kata-kata atau dia masih ini dan sebagainya. Jadi kita juga sampaikan kepada anak kita ya. Kita tidak bisa salahkan anak berkebutuhan khusus mungkin cara berpikirnya belum sampai ke sana ya. Dia hanya mendengarkan kata sombong, akhirnya dia ucapkan kamu sombong, kamu sombong, kamu sombong dan sebagainya. Jadi kuatkan anak kita Bu, beri pemahaman pada anak kita. Atau kalau dia sudah merasa terganggu, bisa sampaikan kepada guru di sekolah bahwa dia tidak suka kalau dia tidak berani mengatakannya tidak suka. Nanti dibantu oleh guru di sekolah untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak berkebutuhan khusus itu untuk tidak mengatakan hal-hal yang membuat temannya tidak nyaman. Mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Ya kalau saya karena tidak tahu kategori berkebutuhan khususnya itu separah apa, bisa jadi itu karena memang dia tidak paham atau baru menemukan kata sombong jadi diulang-ulang sombong dan sebagainya. Anak kita yang diberi pemahaman kalau memang sebetulnya kalau anak ABK saya kategorinya bukan bullying ya Bu, karena bullying itu kategorinya itu yang lebih punya power mengintimidasi yang tidak punya power, bisa apa saja misalnya power ekonomi, power fisik, power akademik dan sebagainya gitu. Kayaknya kalau anak ABK tidak membullying kali ya karena ketidakpahaman saja dia akhirnya berulang-ulang mengatakan kata itu. Mungkin itu ya Bu, semoga bisa dipahami. Iya, baik. Berarti memang harus tetap dikuatkan, apalagi ketika yang menyampaikan itu anak ABK, kategori ABK begitu ya Ustazah. Mungkin ya, betul, si anak tersebut belum tahu apa arti sombong itu dan tetap kita kuatkan dari rumah, sombong itu apa, tahu tidak begitu nggih. Ya, baik. Iya, sekarang kita lanjut kepada mamanya Mas Reza yang sudah raise hand. Ibu, silahkan Mama Mas Reza, boleh open mic-nya langsung, Bu? Dan open videonya, boleh? Halo? Mama Mas Reza? Tadi raise hand? Dari tadi? Halo, Ibu? Masih di kantor, mungkin masih ada... Halo, Iya, Alhamdulillah. Mangga Ibu, silahkan.
Langsung open mic saja atau mau Ya, open udah. kamera juga boleh. Silahkan Ibu Nggak Mangga. usah. Ini ini pengalaman ya. Saya kadang karena saya kan tidak di rumah ya. Kalau misalkan kadang pulang kantor dapat cerita gitu. "Mah, tadi aku dikatain begini-begini," gitu. Aku udah bilang, "Aku nggak suka dikatain kayak gitu. Aku nggak kayak gitu." Dia sudah bertahan seperti itu ya. Tapi mungkin atau teman-temannya dia itu tidak paham dengan bahasanya dia, atau dia mungkin kurang kuat dalam membela diri. Kadang saya jadi kasihan, pasti dia akhirnya pulang menangis gitu, misal kayak gitu. Jadi memang apa saya juga salah karena apa saya salah waktu ngajarin waktu kecil untuk menghindari terlalu sering untuk menghindari konflik sehingga dia nggak bisa kuat nih kalau lagi berantem sama temennya. Misalnya berbeda pendapat itu sering kayak gitu. Nanti tahu dia ngambek pulang gitu. Kayak gitu. Nah, cuma kayak gitu kok Kak. Jadi dia kurang kuat apa berargumennya atau temannya yang tidak paham dengan bahasanya. Jadi saya kadang bingung nih sebetulnya ngasih tahu Reza biar kalau lagi beradu argumen seperti itu ya jangan sampai dia kayak orang dibully gitu loh. Padahal mungkin dia betul mungkin atau bahasanya dia ini. Mungkin tahu ya bahasanya Reza seperti apa ya. Ya, jadi kalau menurut saya itu harus gimana ya gitu. Karena ya itu tadi saya kadang bingung mau ngasih taunya maksudnya dia betul ya. Cuma mungkin temennya nggak paham mungkin bahasanya gitu loh. Coba pengalaman menghadapi Reza seperti apa waktu beradu argumen dengan teman-temannya di sekolah? Iya. Iya, kalau dulu kan kita waktu saya menemani Mas Reza masih di usia TK ya Bu, sekarang alhamdulillah di usia SD kelas 5, di mana daya kritisnya dan daya mereka berargumen itu sudah mulai tinggi seperti itu. Jadi kita sih kalau dulu kita lebih kuatkan tidak apa-apa Reza katakan apa yang ada di dalam kepala seperti itu. Maksudnya tetap diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi ide dia seperti itu. Itu sih kalau dulu ya melihat yang dulu ketika TK seperti itu. Nah, mungkin ada tanggapan lain dari Ustazah Nina bagaimana ini mungkin perlu penguatan lagi dari dalam seperti itu karena pengalaman dulu memang begitu Bu. Jadi kalau ada temennya yang dia nggak klik begitu ya, nanti, dia begini-begini, kayak gitu. Dulu seperti itu, gitu. Mungkin perlu penguatan dari Mas Reza di dalam, kayak gitu, atau teman-teman pun kadang masih dulu itu masih harus kita beritahu, oh Mas Reza tuh begini-begini, seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Kalau Ustazah Nina silahkan, barangkali ada yang ditambahkan. Iya. Kalau Mas Reza, saya banyak pegang Reza ya Bu ya. Alhamdulillah Mas Reza itu perkembangannya banyak banget gitu. Memang pas sekitar kelas 3 itu kebetulan saya sering keliling, jadi sering Reza itu ada di luar kelas. Terus saya tanya Reza kenapa, pasti menangis dia. Jadi memang akhirnya jadi sering sekali dia tuh istilahnya kekeh ya Bu, kekeh dengan pendapat dia dan itu agak susah pada saat teman-temannya berbeda pendapat. Kalau menurut saya selama di sekolah sih belum sampai taraf bullying ya Bu ya. Karena biasanya kita sambil ngobrol. Enggak, aku tuh gini-gini, nanti saya ngobrol. Reza seperti itu enggak seperti kata teman-teman? Tidak, ya sudah. Berarti Reza tidak seperti itu gitu. Jadi kita kuatkan, berarti Reza tidak usah mendengarkan temannya bahwa Reza begini begitu. Sekarang Mas Reza tunjukkan kalau Reza bisa loh bergabung dengan ini. Biasanya hal yang sederhana memang Mas Reza itu bisa nangis, bisa marah gitu. Tapi alhamdulillah Bu, di kami itu anak-anak karena mereka juga jadi belajar karakter Reza, mereka bisa menahan diri untuk tidak kembali menyerang Reza gitu misalnya. Udah malah anak-anak itu sudah sini Reza, misalnya masalah pembagian kelompok, Reza itu tidak sepakat, dia harusnya sama ini, tapi sama waktu itu ada pembagian dia tidak jadi dengan ini. Itu hal itu bisa membuat Reza menangis gitu. Itu udah sampai kelas 3 ya, karena 4 itu kan pandemi ya Bu ya, 4 yang sekarang kelas 5 ya, pas 4 itu kita tidak banyak bereaksi, berinteraksi dengan Reza. Jadi pas kelas 3 itu seperti itu. Tapi memang harus ada pendekatan Bu, harus terus diajak ngobrol. Mungkin tadi Ibu sebetulnya sudah mulai menyadari pada saat Reza bercerita,
kita memang harus duduk Bu, tidak sambil lewat atau udah deh kayak gitu aja kamu marah. Itu juga hal yang membuat Reza merasa kecil gitu. Aku tidak didengar nih. Berarti aku berarti belum berprestasi karena mama masih menganggap kayak gitu aja. Itu juga bisa ya Bu. Jadi mungkin kita bisa menurunkan atau mengkendorkan kata-kata yang bisa tanpa sadar itu membuat Reza tidak nyaman atau merasa Reza itu jadi kecil artinya karena tanpa sadar kita yang kadang mengomentarinya itu tidak pas sehingga Mas Reza merasanya dia tidak tidak dianggap. Saya sih lihat Mas Reza tuh banyak perkembangannya Bu, kesini bagus gitu, sudah mulai berkurang, sudah bisa mengendalikan emosi pada saat dia udah mau marah untuk hal-hal yang menurut kita tuh hal yang kecil, tapi buat Reza itu perjuangan untuk bisa menahan emosinya sampai tidak meledak. Ini memang berarti mamah nih ya, mamahnya yang pelan-pelan tidak mengacuhkan apa yang diceritakan Reza, gitu ya, Mama Reza. Iya, tenang aja Bu, Mas Reza banyak perkembangannya. Kadang sampai ke bawah tidur itu loh, lucu banget kalau lagi ngelindur marah-marah itu. Dia kayaknya lagi berargumen gitu loh. Iya. Gitu, lucu situ. Iya, ya sudah Ibu juga jadi anggap sebagai hiburan aja ya. Berarti kita aja yang dikendorin nih Bu ya. Kita kalau Reza lagi ngomong kita dengarkan. Saya juga kadang begitu. Padahal yang diobrolinnya tuh suka bikin saya pengen ketawa, tapi saya dengerin aja. Nanti merembet kemana-mana. Mama tuh ya apa gitu. Terus itulah temanku tuh itu gitu ya. Saya dengarkan aja. Nanti saya ajak tertawa atau misalnya berarti Reza pengennya kayak apa gitu. Jadi kita sebetulnya membuat anak calling down aja. Emosinya kita salurkan, dia boleh deh marah-marah tapi tidak kepada teman. Kita dengarkan saja keluh kesahnya sampai dia reda. Baru biasanya Mas Reza bisa saya kasih masukan setelah dia tenang Bu. Kalau dia juga lagi emosi, saya yang nggak bisa ngasih masukan. Saya ya biasanya gitu ya Za. Ya terus aja sampai dia keluar dulu emosinya, baru kita bisa ngobrol dengan Mas Reza. Mas Reza itu saya banyak belajar dari Reza Bu. Untuk melatih kesabarannya Bu dan mencari cara untuk komunikasi dengan Reza tuh gimana nih caranya gitu. Ya memang betul ya. Tapi dia anak yang kritis Bu. Reza tuh selalu kritis, selalu mengomentari sesuatu yang tidak pas buat dia. Gitu. Oke, ya Bu ya. Ibu tetap selalu berusaha untuk berkomunikasi. Mungkin kalau nada Ibu yang menurut Reza tidak nyaman, itu berarti Ibu harus mencoba merubahnya. Atau boleh, Reza tuh maunya Mama ngomongnya kayak apa sih? Apa Reza sayang? Boleh Bu sambil bercanda-bercanda. Atau gimana Za menurut kamu? Mama enaknya Reza dengerin Mama ngomong kayak apa? Itu boleh Bu ditanyain ya. Siapa tahu dia kasih ide sama Ibu ya. Gitu. Ya, Oke, makasih Sama-sama Bu. Ya, terima kasih kembali mamanya Mas Reza. Baik, apakah ada pertanyaan atau diskusi lagi? Tadi sudah cukup jelas sudah cukup jelas nih tanggapan dari Ustazah Nina untuk mamanya Mas Reza nih. Alhamdulillah luar biasa Mas Reza berkembang dengan pesat sekali di SD begitu. Baik, silahkan barangkali ada yang mau disampaikan kembali. Bunda, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin share pengalaman, kalau ditanya saja saya repot ngejawabnya ya. Share aja, Bu Hikmah udah senyum-senyum kayaknya mau sharing deh, Bu. Iya, silakan mamanya Mas Afif Andra. Boleh silakan open mic langsung. Oh iya, sudah, silakan. Ini Andra bilang mama yang ngomong katanya. Bagus. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi sih permasalahan anak dengan teman-teman, alhamdulillah masih bisa kasih ya selama ini. Malah cenderung ke sesama saudara itu balik gitu ya. Jadi, ya kamu anak pungut, anak lemut. Kan tadi Anda nyuruh mama ngomong kayak gitu ya. Iya, terus ya dengan seperti tadi ya kata-kata sombong, pelit, pamer, terus kata-kata lain yang tidak enak yang membuat mereka itu saling berselisih, bertengkar seperti itu. Karena
memang lebih banyak si bungsu yang mengadu begitu ya. Jadi kakaknya itu lebih jadi agak mandan emosi atau bagaimana. Kalau dilihat dari keempat anak saya, memang si bungsu ini agak mirip dengan saya ya, Us. Emosinya meledak-ledak seperti itu. Ngaku nih. Jadi saya cukup tahu diri lah bahwa itu memang keturunan saya kayak. Jadi pada saat itu kan hampir tiap hari, Us. Kasus itu hampir tiap hari ya. Dan saya yakin kasus ini pun tidak terjadi dengan mungkin kalau anak saya sesama saudara kandung, tetapi mungkin di keluarga yang lain, anak lain itu sesama teman, ya, baik itu tetangga ataupun sekolah. Kalau saya lebih ke biasanya kalau si bungsu mengadu seperti itu, biasanya saya biasanya kan dia meledak-ledak sambil marah atau nangis melo gitu ya, kayak emaknya gitu suka nangis seperti itu. Suka saya peluk gitu ya, si Anda suka saya peluk, kemudian keluar semua itu kan, dia emosinya dia keluar semua. Kenapa kok dia melampiaskan dulu kemarahannya, setelah tenang kemudian baru saya sampaikan, saya tanya pelan-pelan kronologisnya, kenapa sih kok sampai kakaknya itu mengucapkan kamu itu sombong, pelit, pamer, dan ada juga kata-kata yang saya sendiri tidak nyaman mendengarnya seperti itu. Yeah. Dari situ saya coba untuk menggali permasalahan mereka, dan bisa juga bahwa permasalahan yang timbul itu juga mungkin ada campur tangan, maksudnya secara tidak langsung dari saya juga ada, dari orang tua, dari ibu ya. Itu kemudian juga bisa saya jadikan evaluasi buat anak kami kali untuk lebih benar nggak sih, kenapa sih kok dia mengatakan kamu sombong kayak gitu. Yeah. Ada benarnya nggak sih? Terus kamu dikatakan sombong, seneng nggak kayak gitu? Nggak nyaman, berarti kamu juga tidak boleh mengatakan orang lain sombong seperti itu. Jadi ada sedikit memang ada evaluasi untuk diri sendiri. Jadi awalnya itu biasanya saya peluk, kemudian semua anak saya biasanya kalau ada permasalahan seperti itu lebih banyak bercerita ke saya. Tapi kalau dengan teman-teman itu kalau saya lihat jarang sekali menceritakan keburukan teman-temannya. Kalau ya keburukan teman-temannya itu kurang. Tapi kalau si Andra itu pernah cerita, kalau Andra itu kan ekspresif ya, ekspresif. Jadi ada ustadzah marah meskipun tidak dengan dia, caranya menegur. Itu kalau Anda lapor bagaimana ekspresinya, nadanya, kita juga sendiri kayak gitu loh. Nada, dia itu bisa mengikuti nada bicaranya sampai ekspresinya, bagaimana ekspresi seperti itu. Jadi tapi tanpa dia menyebutkan nama guru. Itu tahu. Saya tidak pernah mengajarkan secara tidak langsung, tetapi saya memang menyampaikan bahwa kalau semua guru itu pasti inginnya selalu menasihati yang baik-baik, tetapi caranya berbeda-beda. Guru itu juga manusia, kadang punya marah ya kayak mama juga, marah apa kayak gitu. Nah, kalau si Andra, anak-anak saya yang lain itu tidak pernah menceritakan, kalaupun menceritakan itu tidak pernah menyebutkan nama, itu tidak pernah seperti itu. Kalaupun ABK yang ngomongnya ABK seperti itu. Nah, kembali lagi ke permasalahannya itu, kalau anak saya lebih ke saya peluk, kemudian dia mengungkapkan kalau Anda lebih menceritakan semua, tapi kalau Afif itu dipancing ya. Kalau Afif itu lebih dipancing, kan karakter anak-anak beda-beda ya usia. Betul. Jadi saya kalau Afif itu diam, tetapi hatinya dia itu kalau sakit itu rasanya dia diam tapi nelangsa gitu loh. Melo ya Bu. Kalau Anda meledak-ledak. Kalau Afif kelihatannya cool seperti itu, kelihatannya cool, dia santai, diam, tetapi dia tuh memendam kayak gitu, memendam. Tapi dia berusaha untuk
apa ya, dia kan seperti ini, dia seperti ini. Jadi dia itu mencoba untuk memaklumi tindakan temannya. Ya. Hanya saja kalau itu sudah berulang-ulang, selalu saya sampaikan bahwa kasihan temennya kalau nggak diingatkan apa yang sudah dilakukan oleh Afif, misalnya kalau karena dia berulang-ulang seperti itu, terus lapor nggak sama Us kayak gitu. Dia paling sambil lalu aja. Kalau aku itu ceritanya kalau sama Ustadz atau Ustadzah itu kalau laporan ya sambil lalu saja. Jadi mungkin kesannya itu kurang serius gitu ya, dan itu tidak mengganggu. Kalau ini terus-terusan, itu juga anak ABK juga ya usia. Tapi saya tidak tahu siapa namanya karena memang itu dan sering secara fisik juga pernah seperti itu. Tapi Afif menceritakannya juga sambil tersenyum, tawa seperti itu. Jadi saya menganggapnya itu tidak kategori bullying ya Bu ya, belum sampai kategori bullying. Tapi saya menganggapnya bahwa ini anak kok berulang-ulang ya seperti itu, seperti itu. Kasihan Mas kalau Mas Afif mendiamkan saja, karena di dalam Islam sendiri juga kita harus saling mengingatkan. Seperti itu saya bilang iya. Lalu mengingatkan kalau memang tidak bisa lewat Ustadz, karena kasihan lah nanti buat marahin sama Ustadz lah, kadang seperti itu ya. Ya saya bilang, nggak apa-apa, malah kasihan nanti kalau temennya itu usil terus seperti ini kayak gitu ya, terus memukul juga kayak gitu. Kalau aku sih memukul ya kalau kata-kata tidak ya. Iya. Nah secara fisik kalau si Afif seperti itu, tapi karena itu berulang-ulang seperti itu, dan sepertinya itu anak yang sama sepertinya. Ini praduga saya ya, karena anaknya nggak mau ngomong. Ya, dan saya bilang ini anak yang sama nggak, yang kemarin-kemarin nggak? Sudahlah kayak gitu, sudahlah seperti itu. Ya, jadi saya sampaikan bahwa perlu diingatkan. Terus kemudian kalau Mas Afif sabar itu bagus, saya bilang kayak gitu. Memaklumi, memaafkan itu bagus. Tetapi akan lebih bagus juga kalau seandainya Mas Afif itu mengingatkan, karena ini temannya kan melakukan kesalahan terus. Kalau didiamkan, dia malah merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi itu saya sampaikan, dan saya sih tidak tahu ya Us ya, karena semenjak pandemi sudah tidak ada laporan seperti itu lagi. Jadi kalau saya itu lebih ke mengajak anak-anak ngobrol, terus kemudian kalau si Andra, kalau saya sih lebih mencoba untuk masuk itu sesuai dengan karakter anak saya masing-masing seperti itu. Kalau Andra itu lebih karena dia suka bercerita banyak, kemudian saya tanyakan kembali kronologisnya, dan Andra itu bisa menceritakan kronologisnya itu. Andra bisa, hanya saja terkadang anak itu suka menyisipkan atau membuang sesuatu yang sekiranya akan melindungi dirinya. Seperti itu ya, membuat pembenaran buat dirinya supaya kakaknya itu disalahkan. Nah, itu modelnya seperti itu. Jadi benar seperti itu. Terus nanti kalau saya panggil kakaknya, saya dudukkan seperti itu. Nah, mereka berargumentasi berdua, saya diamkan saja. Terus saya tanggapi, habis itu baru saya stop. Oh, permasalahan yang begini benar nggak? Permasalahan yang sebenarnya begini. Iya, kayak gitu. Terus ya udah, nanti Dedek Andra, kamu Mas Afif mengatakan sombong, bla bla atau yang lain-lainnya dengan alasan seperti ini. Menurut Mas Andra, apa yang dikatakan Mas Afif itu benar nggak kalau Mas Andra itu seperti itu? Saya sampaikan. Kan biasa tuh. Kalaupun benar biasa ya. Namanya orang salah pun kalau selalu ini kan juga tidak nyaman ya Us ya, kalau selalu disudutkan seperti itu. Jadi ya sudah, Mas Afif juga cara mengingatkannya juga tidak boleh seperti itu. Terus saya sampaikan bahwa
kalau dikatakan kamu sombong, dikatakan anak pungut, dikatakan yang lain-lain yang tidak enak-enak seperti itu, nyaman atau tidak. Terus atau pernah juga secara fisik ya usia, maksudnya menghina secara fisik seperti itu ya, menghina secara fisik itu saya kalau menghina secara fisik itu baik ya yang tidak bagus lah ya, itu saya memang agak keras karena kalau fisik itu sudah namanya udah menyangkut sama yang di atas, karena itu pemberian sama Allah, itu yang saya tekankan kepada anak-anak kalau seandainya sampai mengatakan yang fisik seperti itu. Jadi kamu boleh marah pada orang yang bersangkutan, ya sifatnya boleh, tetapi tidak dengan fisiknya, karena fisiknya itu Allah yang bikin. Kalau misalnya Mas Afis, Mas Andra, Mas Hian, kamu saling menghina fisiknya, itu berarti kamu menghina penciptanya. Saya seperti itu. Ya, Itu hanya itu sudah dilakukan saja. Iya, bagus sekali. Selalu mendiskusikan ya. Ada Bu, anak yang misalnya mengalami bullying, dia tidak bercerita, tapi dia punya kemampuan untuk mencari jalan sendiri, menyelesaikan sendiri. Ada anak yang seperti itu. Jadi biasanya nanti kalau sudah besar, dia baru cerita gitu. Waktu kecil aku gini-gini, berarti dia punya kemampuan untuk tidak perlu bercerita dan itu tidak begitu berpengaruh, tetapi itu dijadikan pengalaman. Ada anak yang seperti itu. Model Afif seperti itu. Ya, ada anak yang apapun yang dia alami akan diceritakan ada ya. Jadi seperti Bu Hikmah sampaikan, memang orang tua harus tahu masing-masing karakter anak. Kalau anaknya 2, 3, dan 4 itu harus mengenal, karena nanti pun pada saat mereka punya masalah, tentu pendekatan kita kepada anak-anak itu akan berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan. Tuh kayak kakak tuh begini, gitu tidak bisa. Atau tuh adik aja begini, itu tidak bisa. Karena mereka individu masing-masing. Jadi salah satu caranya memang harus sering ngobrol, harus sering berdiskusi. Kalaupun mendengarkan keluh kesah anak, tidak perlu langsung reaktif ya. Boleh. Salah satu pada saat anak jadi korban bully, yang harus kita berikan tuh rasa aman, rasa nyaman, yaitu dengan misalnya cara dipeluk, atau mama mendukung adik atau apa, katakan atau mungkin dengan pelukan atau dengan kata-kata, mama selalu membantu adik dan sebagainya, sehingga itu dulu Bu, beri rasa nyaman pada anak kita pada saat dia jadi korban bully. Baru setelah itu langkah-langkah berikutnya, entah dengan berdiskusi, entah dengan ngobrol dan sebagainya. Dan jangan sekali-kali pada saat ada permasalahan anak yang belum sampai berbahaya, kita turut campur. Kita turun. Nah, itu akan merusak kemampuan anak untuk problem solving dan akan merusak pertemanan anak kita dengan anak lain. Kalau belum apa-apa, kita udah datang duluan nih menyelesaikan. Atau malah kita dengan informasi yang kita dapat hanya sedikit, kita langsung di depan anak yang membuli anak kita, langsung mengatakan A, I, U, E, O, dan sebagainya. Sehingga itu akan merusak pertemanan anak kita dan merusak kemampuan anak kita menyelesaikan masalah. Bisa jadi ya Bu, kalau kita terbiasa, anak kita punya masalah, kita yang menyelesaikan, atau kita yang mendatangi, istilahnya kita yang datang misalnya anak ini, kamu ya yang tadi begini begitu, atau misalnya sampai ke komplain ke orang tua, itu sudah sangat merusak sekali kemampuan anak kita untuk bisa problem solving dan juga pertemanan. Bisa jadi anak kita dikucilkan karena perilaku kita, bukan perilaku anak tersebut, tapi perilaku kita sebagai orang tua. Padahal anaknya mungkin hanya berkeluh kesah aja, tidak memerlukan bantuan kita gitu. Tapi karena kita buru-buru dengar anak kita sedikit aja, ma aku tadi dipukul sama si A, ma aku tadi diapain, kita yang cepat-cepat datang, kita menyelesaikan, itu akan membuat teman-temannya males main dengan anak kita. Dan anak kita akan dikucilkan, jangan main sama si itu deh, ntar mamahnya nyolot deh, ntar mamahnya keluar deh, dan sebagainya. Akhirnya kitalah yang menyebabkan anak kita tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Jangan sekali-kali kita cepat-cepat menyelesaikan. Jadi coba kita lihat dulu, apakah anak kita berceritanya dengan senang
Apakah anak kita berceritanya betul-betul dengan ketakutan, kan itu akan dirasakan oleh ibu ya, bukan oleh orang lain. Ibu yang paling tahu anak kita dalam kondisi apa nih, sedih banget, sedih biasa, atau depresi. Dan itu kita jangan terburu-buru bereaksi sampai malah harus mendatangi atau WA ke orang tuanya, atau ketemu anaknya langsung disemprot. Nah itu yang sangat dihindari. Jangan sampai itu terjadi. Kita bisa mengajarkan anak kita juga pada saat ada masalah, tabayun, berkomunikasi, tidak dengan hal-hal yang seperti itu. Itu tanpa sadar, anak kita akan belajar pada ibunya. Kalau kita mengambil jalan seperti itu, anak kita akan belajar. Nah, apalagi pada saat anak kita butuh perhatian, dia akan minta perhatian ibunya dengan, aku ngadu dikit deh, pasti mama bereaksi. Aku ngadu dikit deh, mama bereaksi. Bisa jadi anak yang cerdas akan berpikir seperti itu loh, aku dapat perhatian dari mama kalau aku dianiaya teman. Ada Bu, anak-anak kecil tuh bisa belajar memanipulasi. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai anak-anak kita kepandaiannya, intelektualnya digunakan hal-hal yang tidak positif. Jadi berhati-hati kita pada saat menghadapi masalah anak-anak kita. Kita juga tetap harus belajar ya Bu ya, karena tidak ada orang tua yang sempurna. Kita terus belajar mempelajari karakter anak kita masing-masing gitu. Apalagi kalau anaknya nih, Bu Hikmah anaknya 4, mamanya Mbak Yasmin juga kalau nggak salah 4 ya Ustazah Ella ya. Nah itu ada yang 2, ada yang berapa, itu tentu anak berbeda-beda karakter gitu, sehingga kita juga harus belajar. Kita belajar dari anak-anak kita ya, bukan anak yang harus belajar ke kita yang harus belajar, oh si A tuh karakternya kayak gini, dan si B karakternya seperti ini. Itu juga harus dipahami. Kalau konflik di antara kakak adik, ya seperti Ibu Hikmah sampaikan, kita harus bijaksana. Ada batas bercanda yang tidak boleh. Jadi kan mungkin itu bahasanya bercanda ya Bu, gitu, ledek-ledekan, karena ini bunyi terus, kalau diledekin gitu, akhirnya kakak-kakaknya senang. Jadi kita tetap juga memberikan arahan kepada anak-anak kita, bercanda itu ada batasnya, yang ini dan ini, ada yang boleh dan tidak boleh. Itu kita diskusikan dengan anak-anak sehingga mereka bisa saling menghargai dan bisa menjaga dirinya, menjaga perkataannya sehingga tidak menyakiti saudara-saudaranya. Karena bercanda, mungkin berantem-berantem kecil kakak adik itu akan membawa dampak kepada anak-anak kita pada saat besar. Dia akan merasa ada keakraban. Kalau sudah besar kan meskipun kecilnya berantem aja, kalau udah besar pasti ada kenangan ya Bu ya, ada kenangan waktu kecil gitu dan sebagainya. Jadi kita tidak harus kakak adik nggak boleh berantem, kakak adik harus rukun, itu tidak bisa. Pasti ada proses-proses hal-hal itu akan membuat anak-anak jadi dewasa, anak-anak jadi bisa bergaul, anak-anak bisa menilai temannya dengan orang lain dengan karakter yang berbeda. Mungkin seperti itu ya, karena memang konflik anak itu tidak akan selesai Bu, sampai kapanpun juga ya. Kita akan terus belajar dari masalah-masalah anak-anak, dari konfliknya anak-anak dengan teman-temannya, dari bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, itu tetap harus belajar. Mungkin yang anaknya sudah besar pun tetap harus anak yang sudah dewasa ya, mungkin seperti saya anaknya sudah kategori udah dewasa, itu saya pun harus belajar untuk bagaimana berbicara dengan anak saya, berkomunikasi dengan anak saya. Tentu saya tidak sama berkomunikasi dengan anak saya waktu masih SD atau SMP gitu, karena dia sudah dewasa, mau tidak mau saya harus belajar juga bagaimana berkomunikasi supaya pesan yang ingin saya sampaikan itu nyampe ke anak kita. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kayaknya kalau ngobrolin ini nggak akan selesai ya Bu ya. Iya. Monggo barangkali masih ada yang mau nanya, satu kali lagi kali Ustazah Ella ya. Satu lagi ya Us. Ya, silahkan, ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau tadi konflik antar anggota keluarga, antar anak begitu ya. Kalau kemarin ada istilah baru namanya brothering. Brothering itu sistem jadi pengasuhan oleh kakak adik gitu. Gimana perilaku kakak yang membuli adiknya, berantem, tukaran gitu. Nah, itu ternyata salah satu sisi kakak mengasuh adik atau adik yang mengasuh kakaknya begitu. Jadi nanti ketika dewasa mereka akan teringat terus, oh dulu aku pernah diginiin nih sama kakakku, aku balasnya dengan seperti ini. Jadi ketika nanti akan mengalaminya di luar, dia akan teringat, dulu aku pernah nih dipukul kakak, aku balas tonjok begitu. Nah, dia nanti akan teringat ketika dewasa begitu. Ya, betul sekali. Dan yang pasti jangan
ibu-ibu jangan terlalu panik pada saat ada hal-hal yang terjadi pada anak-anak. Karena kalau kita sebagai orang dewasa atau ibunya panik, itu tidak akan bisa membantu mereka. Jadi kalau kitanya tenang, kita berusaha tenang, itu salah satu cara kita bisa membantu mereka, membantu mencarikan jalan keluarnya. Tapi kalau kitanya sudah keburu panik, kita sendiri harus membantu diri kita dulu nih. Diri kita sendiri harus dibantu dulu sebelum kita bisa membantu orang lain. Jadi apapun konflik yang terjadi di anak-anak, kita harus tenang dulu. Kita harus cooling down gitu, kita pahami apa yang terjadi, baru bisa kita melakukan sebuah aksi atau reaksi ya, disesuaikan dengan porsinya. Anak yang usia sekian, anak yang usia sekian, tentu tidak sama menyelesaikannya. Yang pasti memang dibutuhkan ketenangan kita, dan ketenangan itu didapat dari latihan, Bu, tidak ujug-ujug. Tidak ujug-ujug, oh sabar, bahasa sabar dan tenang itu bukan ujug-ujug didapatkan. Oh si A itu sudah dilahirkan dalam kondisi sabar, tidak. Karena sabar dan tenang itu bentuknya proses dan latihannya kita ya, latihannya kita. Saya sangat belajar sabar dan tenang itu karena saya punya murid-murid yang banyak, Bu, dengan berbagai karakter. Nah, itu juga bisa jadi ajang kita untuk berlatih ya. Tidak ada sesuatu yang instan. Jadi kita pun mengajarkan anak-anak, menemani proses anak-anak menambah semakin kemampuan mereka, jadi bertambah kemampuan sosialisasinya, kemampuan komunikasi, kemampuan mereka problem solving-nya itu berproses, kita juga harus ikut berproses. Mungkin itu kali ya, Bu ya? Iya. Ya, ada Tapi yang perlu mau- informasi Ya. Gimana? dari 4 sekolah Islam anak-anak saya itu minim sekali untuk SD kita dan TB kita itu untuk kasus bullying itu sangat-sangat minim dibandingkan sekolah. Iya. Itu apa yang sangat-sangat saya rasakan itu mungkin terus pendekatannya itu juga bagus kalau untuk di TB kita dan SD kita untuk kasus bullying itu termasuk minim ya dibandingkan sekolah Islam anak-anak saya yang lainnya. Saya 4 menyekolahkan di sekolah dasar Islam tuh 4 ya. Jadinya sepertinya saya lihat SD kita sekaligus dari TB kita yang itu untuk kasus bullying-nya sangat-sangat minim dan solusinya juga cukup bagus. Tapi sekarang untuk bullying sendiri bukan hanya antar teman juga bukan orang tua juga kadang melakukan bullying kepada anak, tapi juga guru juga melakukan bullying. Ini terjadi di sekolah anak saya yang menengah pertama. Itu saya punya dari grup post. Dari grup. Jadi anak saya sih, saya merasa bahwa anak ini selalu tidak pernah menyatakan pelajaran ini. Nah biasanya seperti itu ya, ngomongnya hanya sekedar itu saja. Terus kok semakin lama saya lihat di grup dan saya termasuk dijadikan kepala suku ya kepala suku di situ ya. Jadinya dekat, orang tua itu dekat, terus kemudian saling curhat dan ternyata memang ada satu guru yang baperan gitu ya. Memang orang tidak hanya anak-anak yang baperan, orang tua juga baperan, guru juga baperan. Ya. Sampai bullying, sampai saya itu sengaja datang ke sekolah anak saya itu beberapa kali untuk sekedar mengamati satu guru itu, karena saya tidak ingin hanya laporan dari beberapa kan di grup anak-anak hampir semua anak-anak menyampaikan seperti setelah ada kasus itu para orang tua menanyakan ke anak-anaknya dan ternyata hampir sama. Tetapi saya yang waktu itu diangkat sebagai kepala suku, saya tidak mau saat itu ya langsung saya terima mentah-mentah kayak gitu, karena saya harus maju ke kepala sekolah karena itu sudah sangat mengganggu, itu sudah menjadi model yang akan mengganggu perkembangan dari perilaku anak-anak nantinya kalau model guru yang seperti itu. Itu benar saya tuh berkali-kali saya itu sampai datang mengamati guru itu. Bagaimana kadang saya seliwer masuk, oh ya benar juga ya seperti itu. Sampai akhirnya
saya maju ke kepala sekolah, itu saya sampaikan, dan ternyata baru terbuka bahwa ternyata tidak hanya pada saat angkatan anak saya saja, tetapi juga di kelas-kelas yang lain. Kemudian pernah mencuat kasus yang sama pada saat 2 tahun yang lalu. Tapi karena ini dianggap guru senior, terus saya tidak tahu bagaimana kok bisa berulang kembali seperti itu. Dan ya sekarang saya lihat masih tidak ada perubahan, dan saya anggap yang penting dari saya sudah menyampaikan seperti itu, karena mungkin yang dihadapi adalah para remaja seperti itu. Saya lihat para remaja ini juga penting, ya kan, jangan sampai, karena dia juga itu role model juga guru-guru yang seperti itu, ya kan. Apalagi anak-anak masa transisi yang kelas 7 dari kelas 6 sampai ke kelas 1 SMP, itu kan masa transisi. Jadi gurunya harus, kalau belum apa-apa sudah luar biasa bullying-nya, ngejasnya, sudah belum apa-apa kelas ini kamu kelas ini paling buruk, ya. Itu terucap paling kayak seperti itu. Jadinya anak-anak malah bikin down dan malas. Iya. Ternyata yang ya betul, Bu. Doanya dari orang tua ya, yang pasti kerjasama nih supaya kita juga tidak kebablasan membuli anak ya, Bu ya. Ya, selalu doa dari orang tua. Kita juga butuh mungkin saran dan masukan pada saat kita menemani anak-anak, karena guru juga sama seperti yang Ibu sampaikan, manusia ya, tapi kita harus selalu sering mengevaluasi pada saat ada peristiwa atau konflik, sehingga jangan sampai itu kebablasan. Dan ya mohon doanya nih Bu, supaya kita bisa terjaga, tidak sampai terjadi bullying, entah itu sesama murid, entah itu dari guru ke murid, jangan sampai itu kita mengalaminya. Terima kasih kalau Bu Hikmah sampai merasakan seperti itu ya. Tentu juga berkat dukungan orang tua ya Bu ya, tidak terjadi bullying. Mungkin itu ya. Iya, terima kasih Bu Hikmah informasinya, karena memang kita harus tetap berhati-hati, kita tetap menguatkan anak kita pada saat di luaran terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita sudah sampaikan kepada anak kita. Bagaimanapun juga kita yang harus menguatkan anak-anak kita. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya Ustazah Ella, saya kembalikan ke Ustazah Ella. Iya, baik, Masya Allah, tanggapannya dan share dari mamanya Mas Afif luar biasa, menambah referensi bagi kita juga, orang tua dan juga guru di sekolah. Ternyata ada juga yang seperti itu. Semoga Ustadz-Ustadzah di sekolah kita tidak demikian ya Bu, insya Allah. Tentunya dengan dukungan dan support dari orang tua semua seperti itu. Baik Bunda, karena sudah jam 17:11 di jam saya, sudah cukup sore nggih, alhamdulillah. Kajian kita usai sudah untuk sore kali ini. Terima kasih banyak dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bunda dan Ustazah Nina yang sudah hadir sore hari ini, dan sharingnya dari mamanya Mas Andra, alhamdulillah menambah referensi untuk kita supaya kita tetap bisa lebih kuat menghadapi bullying seperti itu terhadap anak-anak kepada temannya, kepada saudaranya, ataupun guru atau orang tua kepada siswa, ataupun kepada anak-anak di rumah. Baik Bunda semua, dari akhir kajian ini bisa disimpulkan bahwa kita harus tetap bisa menguatkan putra-putri di rumah tentang proses bullying ini, karena tidak terjadi hanya secara fisik namun juga secara verbal. Jadi kita bagaimana orang tua kuat dalam komunikasi terhadap anak, begitu nggih, banyak ngobrol bareng, banyak berdiskusi dengan anak-anak di rumah seperti itu ketika ada kasus apapun seperti itu. Baik Bunda, terima kasih untuk kajian kita sore hari ini. Insya Allah kita kembali ketemu di Rabu sore pekan depan. Semoga jaringan lancar, listrik maupun internet, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa sehat dan dimudahkan. Baik, kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.